Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zamalik. Saya dari kelas S1 di KVA angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual, Analisis Iklan menggunakan teori Edmund Burke-Feldman. Pertama, teori Edmund Feldman adalah salah satu teori dalam bidang kritik seni yang sangat berpengaruh terutama dalam bidang pendidikan seni rupa. Feldman mengembangkan model 4 tahap dalam mengapresiasi dan mengkritik karya seni yang dikenal sebagai pendekatan kritik seni Feldman. Teori ini bertujuan membantu seseorang memahami, menilai, dan menghargai karya seni secara lebih sistematis. 4 tahap dalam kritik seni menurut Edmund Feldman. 1. Deskripsi. Pada tahap ini, pengamat mengidentifikasi apa yang terlihat dalam karya seni tanpa menambahkan interpretasi atau opini pribadi. Fokusnya pada fakta visual, objek, warna, bentuk, garis, tekstur, dan elemen lainnya. 2. Analisis. Tahap ini melibatkan penjabaran bagaimana unsur-unsur seni disusun dan berinteraksi. Pengamat melihat prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan irama, kontras, harmoni, dan penekanan. 3. Interpretasi. Di sini pengamat mencoba menafsirkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman. Ini bisa mencakup simbolisme, emosi, konteks budaya, atau pengalaman pribadi. 4. Evaluasi. Tahap terakhir adalah penilaian subjektif terhadap kualitas atau keberhasilan karya seni, baik dari segi teknik, ekspresi, orisinalitas, maupun dampaknya. Penilaian ini harus didasarkan pada argumen, bukan sekedar opini suka atau tidak suka. Yang pertama, saya akan menganalisis iklan Essenza tahun 1997 menggunakan teori Edmund Burke-Feldman. Deskripsi. Iklan ini menggambarkan sebuah permainan catur raksasa yang dimainkan oleh sosok-sosok berpakaian serba hitam atau putih yang menggerakkan bidak-bidak besar di medan berlantai keramik. Suasana visual sangat gelap dan tegang. Latar belakang berupa ruangan luas kosong seperti aula atau ruang abstrak yang tak terbatas. Musik dan efek suara yang digunakan tidak seperti iklan keramik pada umumnya, terdengar seperti trailer film horor atau perang. Tidak ada dialog dalam iklan, seluruh narasi dibangun melalui suasana dan simbol visual. Kedua, analisis format. Elemen visual dan audio. Warna dan pencahayaan didominasi oleh monokromatik hitam, putih, abu-abu, menciptakan atmosfer dingin, serius, dan elegan. Komposisi. Tata letak simetris menampilkan papan catur besar dan karakter manusia sebagai bidak, memberikan kesan strategi dan kekuasaan. Gerak. Kamera mengikuti gerakan para pemain catur dan bidaknya secara lambat namun dramatis. Musik latar penuh ketegangan seperti soundtrack film, perang, atau misteri, menambahkan intensitas psikologis. Tekstur dan material. Fokus pada permukaan keramik, lantai bersih, reflektif, kuat menciptakan asosiasi antara produk dan kualitas, kekuatan, stabilitas, serta kemewahan. 3. Interpretasi. Interpretasi terhadap pesan yang ingin disampaikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Essenza, strategi plus dominasi, sama dengan permainan catur melambangkan strategi tingkat tinggi. Dengan menampilkan catur sebagai tema utama, Essenza ingin membangun asosiasi bahwa produknya adalah pilihan orang-orang yang berpikir strategis, elegan, dan superior. Keramik, fondasi kemenangan. Keramik ditampilkan sebagai papan permainan kehidupan yang kokoh dan tahan banting. Bidak-bidak besar bergerak dan bahkan jatuh di atasnya tanpa merusak lantai, memperkuat pesan bahwa keramik Essenza kuat dan tahan lama. Disrupsi estetika tradisional. Iklan ini mengubah ekspektasi publik terhadap iklan keramik yang biasanya cerah dan nyaman menjadi sesuatu yang artistik dan mengganggu secara visual. 4. Penilaian. Keberhasilan iklan ini sukses besar dalam menciptakan disrupsi visual, menjadikannya salah satu iklan paling diingat dari era 90-an di Indonesia. Pendekatannya sangat artistik dan sinematik, lebih menyerupai film pendek daripada iklan biasa. Penekanan pada keunggulan produk disampaikan secara simbolik dan visual, bukan verbal, memberi ruang refleksi bagi penonton. Yang kedua, saya akan menganalisis iklan Telkom Speedy menggunakan teori Edmund Burke-Feldman. Pertama, deskripsi. Iklan ini menampilkan gambar seorang pria berpakaian seperti pahlawan super dengan teks utama, "Kini lebih super cepat plus konten super hebat," dan penawaran diskon 50%. Warna dominan adalah biru dengan aksen merah dan kuning. 2. Analisis formal. Warna. Penggunaan warna biru memberikan kesan kepercayaan dan profesionalisme, sedangkan merah dan kuning menarik perhatian dan menekankan penawaran khusus. Komposisi. Gambar pahlawan super ditempatkan di sisi kanan, mengarahkan pandangan ke teks utama di sisi ke kiri.
menciptakan aliran visual yang efektif. Tipografi, huruf besar dan tebal digunakan untuk menyoroti keunggulan layanan dan penawaran diskon. Ketiga, interpretasi. Iklan ini bertujuan untuk mengasosiasikan layanan internet Telkom Speedy dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Seperti yang dimiliki oleh pahlawan super, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa dengan menggunakan layanan ini, konsumen akan mendapatkan pengalaman internet yang cepat dan konten yang menarik. 4. Penilaian. Iklan ini efektif dalam menarik perhatian melalui visual yang kuat dan pesan yang jelas. Penggunaan simbol pahlawan super memperkuat asosiasi dengan kecepatan dan keandalan. Namun, efektivitasnya juga tergantung pada seberapa baik pesan ini diterima oleh target audiens dan seberapa relevan simbol tersebut dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, sudah selesai.